Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kapolri siap buka kasus kilometer 50 lagi. Alvin Lim dan Kamarudin diusulkan jadi kuasa hukum. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap membuka kembali kasus KM 50 jika ada bukti baru soal peristiwa penembakan 6 laskar FPI itu. Pernyataan Kapolri soal kasus KM 50 itu kemudian ditanggapi oleh pegiat media sosial Lukman Simanjuntak. Jika Kapolri siap buka kasus KM 50 lagi, Lukman Simanjuntak merekomendasikan Alvin Lim dan juga Kamarudin Simanjuntak untuk jadi kuasa hukum dalam kasus tersebut. Adapun Kapolri Listio Sigit mengungkap akan memproses kasus kilometer 50 lagi usai disinggung sejumlah anggota Komisi 3 DPR dalam rapat dengar pendapat atau RDP terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Namun demikian, apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses. Tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, ujar Kapolri dalam rapat bersama Komisi 3 DPR yang dikutip dari redaksi Detik pada Sabtu 27 Agustus. Karena saat ini akan masuk pada tahapan kasasi, jadi kami menunggu itu. Begitu lanjutnya. Menanggapi jawaban Kapolri, Lukman Simanjuntak pun menyarankan 2 nama untuk menjadi kuasa hukum 6 laskar FPI yang jadi korban dalam peristiwa KM 50. Nama yang ia rekomendasikan yakni advokat Alvin Lim dan juga pengacara keluarga Joshua Huta Barat Brigadir J yang tengah naik daun, Kamarudin Simanjuntak. Dukung Kamarudin Simanjuntak dan juga Alvin Lim jadi lawyer korban KM 50. Ungkapnya dikutip dari Twitter @hipohan pada Sabtu 27 Agustus. Diketahui Kamarudin Simanjuntak berpengalaman dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J yang telah menyeret nama mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Sementara Alvin Lim adalah sosok yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam kasus penembakan laskar FPI. Lebih lanjut, Lukman Simanjuntak tak perlu menjadi muslim untuk membela korban peristiwa kilometer 50. Mumpung Listio Sigit bersedia dibuka kembali selama ada novum atau bukti baru, tidak perlu jadi muslim untuk membela korban, cukup jadi manusia, ujar Lukman Simanjuntak soal kasus kilometer 50. Diungkap jaksa, berkas kasasi kasus KM 50 baru dikirim ke MA setelah ribut-ribut kasus Sambo. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat yang melibatkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka berdampak pada proses pengajuan kasasi kasus unlawful killing 6 laskar FPI, di mana JPU Jaksa Penuntut Umum kasus pembunuhan 6 laskar FPI Z Tadung Alo mengatakan berkas perkara untuk proses kasasi perkara unlawful killing tersebut baru dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel ke Mahkamah Agung setelah gembar-gembor kasus Sambo mencuat ke publik. Padahal dikatakan oleh Tadung, memori kasasi dari JPU atas kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM pembunuhan 6 anggota laskar FPI tersebut resmi diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Selasa 22 Maret 2022 yang lalu. Akan tetapi dikatakan Todung, PN Jaksel baru memproses administrasi kasasi ke MA atas kasus tersebut pada 29 Juli 2022 atau 5 bulan setelah JPU resmi mengajukan kasasi. Kita belum menerima hasil kasasi karena PN Jaksel baru mengirimkan berkas kasasi perkara itu setelah ada kasus Sambo yang ribut-ribut ini, ujar Todung kepada Republika Sabtu 27 Agustus. Pun kata Todung, PN Jaksel baru memberitahukan kepada tim JPU proses kasasi itu baru disorotkan berkasnya ke MA pada awal Agustus. Jadi kita pertanyakan juga kenapa itu lama sekali dan kenapa setelah ada kasus Sambo ini PN Jaksel baru memberikan berkas kasasi ke MA, ujar Todung. Todung tidak mau berspekulasi tentang apapun, apakah mencuatnya kasus Sambo berkelainan dengan proses hukum yang berjalan terkait dengan perkara pembunuhan 6 laskar FPI itu. Tetapi Todung mencermati desakan publik pun pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyampaikan wacana untuk membuka kembali kasus kilometer 50. Kalau penyelidikan baru itu bisa saja, tetapi itu menjadi kewenangan penyidikan atau Polri jika ada ditemukan atau ada pengajuan bukti-bukti baru. Dan itu dilakukan setelah kasus ini yang sedang berjalan inkrek dulu, sambung Todung. Namun, begitu kata Todung, tanpa adanya novum atau bukti baru, penyidikan baru kasus itu dapat dilakukan melalui perintah Hakim MA yang dituangkan dalam putusan kasasi yang sedang berjalan sekarang ini.
Meskipun begitu, menurut Todung, paling penting saat ini dari putusan kasasi itu nantinya diharapkan dia dapat mengubah putusan dari Majelis Hakim PN Jaksel yang melepas dua terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin Ohorala dari jeratan hukuman. Padahal dikatakan Todung dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim menyatakan dua terdakwa anggota Resma Polda Metro Jaya itu bersalah melakukan pembunuhan 6 laskar FPI. Jadi sesuai dengan kasasi dari yang kami lakukan, meminta agar Hakim MA yang berwenang memeriksa perkara ini mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan memberikan hukuman pidana terhadap dua terdakwa, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin Ohorela yang sudah terbukti bersalah melakukan pembunuhan tetapi tidak dipidana dan tidak diberikan hukuman dan dilepas, kata Todung. Dalam kasus pembunuhan di luar proses hukum atau unlawful killing terhadap 6 anggota Laskar FPI 2020, dua terdakwa anggota Resma Polda Metro Jaya dituntut oleh hakim 6 tahun penjara. JPU menggunakan pasal 338 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana sebagai dasar sangkaan. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 18 Maret lalu, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin Ohorela melakukan pembunuhan tersebut atas dasar terpaksa dan pembelaan diri. Karena itu, menurut Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dua anggota Polda Metro Jaya itu tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Mengatakan bahwa kepada terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena ada alasan pembenaran dan pemaafan. Begitu petikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Arief Nuryanta pada Jumat 18 Maret lalu. Atas putusan tersebut, Hakim memerintahkan dua terdakwa itu dilepas. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak terdakwa dan kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Namun pada Rabu 24 Agustus kemarin, Kapolri Listio Sigit Prabowo di hadapan Komisi 3 DPR RI membuka wacana untuk mengungkap kembali dan bersedia membuka penyidikan baru demi fakta-fakta hukum dan kebenaran atas kasus pembunuhan di kilometer 50 Tol Cikampek. Pernyataan dari Jenderal Listio Sigit Prabowo itu sebagai respon dari publik pun sejumlah anggota DPR yang mengaitkan peran Irjen Sambo dalam penyidikan kasus pembunuhan 6 anggota Laskar FPI. Namun Kapolri juga mengatakan tim penyidikannya masih menunggu hasil resmi dari MA terkait proses kasasi kasus kilometer 50 itu. Terhadap kasus kilometer 50 ini memang masih berproses di pengadilan. Memang sudah ada putusan dan kita melihat juga bahwa jaksa saat ini sedang mengajukan kasasi atas kasus tersebut. Ujar Jenderal Sigit menambahkan, keterkaitan antara Verdi Sambo dengan pembantaian di kilometer 50 itu lantaran perannya sebagai Kadipropam saat Dirtipidum Bareskrim Polri 2021 melakukan penyidikan kasus pembunuhan 6 Laskar FPI. Irjen Sambo sebagai Kadipropam pada saat itu masuk ke dalam fungsi pengawasan dan analisa pengungkapan kasus tersebut. Lantaran para pelaku dan tersangka pembunuhan dalam kasus itu adalah para anggota Polri dari Polda Metro Jaya. Irjen Sambo menerjunkan 30 personel Propam untuk memeriksa anggota kepolisian yang terlibat dalam aksi pengejaran sampai pada eksekusi para anggota Laskar FPI. Akan tetapi pemeriksaan oleh Divpropam saat itu tidak ditemukan adanya kesalahan prosedur penggunaan senjata api dan proses penembakan yang dilakukan oleh anggota Polda Metro Jaya terhadap para pengawal Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Namun begitu saat ini peran Irjen Sambo dalam kasus Laskar FPI belakangan dinilai tidak bisa dipercaya karena saat ini Irjen Sambo adalah sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri yakni Brigadir J.